يا رحمة الله يا رحمة الله يا رحمة الله هبنا منك تكرمة غراء زاهرة نلقى بها الشوب يا عيني يا عيني أهلا بخير نبي شرف العرب أهلا بخير نبي شرف العرب يا أم الحسنين يا فاطمة الزهراء يا آمينة يا أم الزين يا حامل البشرى يا أم الحسنين يا فاطمة الزهراء يا آمينة يا أم الزين يا زينب نور العين وخديجة الكبرى. Pada hari ini, yang pada kesempatan ini kami selaku ketua panitia dan sekaligus ketua cabang Muslimat Hindu Kota Banjarmasin mengucapkan selamat datang dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ibu-ibu sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami, terutama kepada ibu narasumber hari ini, juga kepada ibu-ibu wilayah dan ibu-ibu cabang Muslimat Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ruangan suasana kami yang sederhana ini di pojok ini, biar kawan-kawan dari daerah biar tahu di sini markasnya PW Muslimat Hindu dan markasnya Visi Muslimat Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan kita nantinya untuk surga pada tangannya. Ya, alhamdulillah ibu-ibu berkenan hadir ke sini biar tahu keadaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu dari BKKBN yang baru, kita kenalkan semua, ibu ini memang ibu baru. Kemudian ibu terlalu dekat ya, terlalu dekat ini juga sebetulnya ini terlalu dekat. Ini tadinya tahun 2002 itu 2003 kan tinggi sekali, 2007 dia turunnya hampir separuh gitu ya. Jadi memang ini program kami sudah berhasil gitu ya. Dan ini terlalu banyaknya hanya baru terus ini saja. Sekarang angka kematian ibu melahirkan artinya ya. Jadi kita lihat di sini sebetulnya itu dari tahun ke tahun itu sudah turun ya. Tadinya mulai 390 per kalau ngitung kelahiran ibu, angka kematian ibu melahirkan itu per 100.000 ibu melahirkan gitu. Jadi di sini
dari 390 per 100.000 melahirkan, terus turun. Sekarang ini kita posisi di sini 228. وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Demikianlah tadi ibu sekalian kita mendengarkan doa tadi, maka berakhir acara kita hari ini. Dan atas nama panitia dari pimpinan cabang Kota Bandung Sini, ucapkan terima kasih seluas dan pentingnya. Kalau di antara Gusmia Nasir dari Ketua Bidang Sosial dan Kesehatan Pimpinan Pusat Muslimat NU. Pada hari ini Minggu 17 April 2011 bertempat di Gedung Mahligai Pancasila ini, kita pimpinan wilayah Muslimat NU Kalimantan Selatan dan pimpinan cabang Muslimat NU se-Kalimantan Selatan melaksanakan orientasi PHBS perilaku hidup bersih dan sehat dan desa siaga aktif. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu dari pimpinan pusat Muslimat NU, Ibu Gusmia Nasir, untuk menyampaikan materi. Kami persilakan. Yang kami hormati Ketua Pengurus Wilayah Kalimantan Selatan Ibu Murniati beserta seluruh jajaran pengurusnya, yang kami hormati ibu-ibu para pengurus dari cabang-cabang se-Kalimantan Selatan. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore hari ini kita bisa berkumpul di Mahligai, Gedung Mahligai Pancasila, Gedung Kebangsaan Kalimantan Selatan, untuk bersama-sama membahas mengenai promosi kesehatan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibu yang kami hormati, ini adalah kunjungan saya pertama ke Banjarmasin. Saya mengenal Banjarmasin itu biasanya melalui pengurus wilayah, melalui Sasirangan. Jadi walaupun belum pernah kesini, tapi saya punya dari Sasirangan. Kemudian saya juga mengenal dari Barito, sering nampak di TV ya, pasar Aplomnya, menarik sekali. Kalau banyak waktu sih minggu ke sana. Oke. Kondisi kesehatan di Indonesia. Angka kematian bayi baru lahir itu 34 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu 228 per 100.000 kelahiran hidup. Yang itu berarti 28 ibu per hari itu meninggal karena melahirkan. Sedangkan target yang BIJIS 2014 berapa Pak? 108 ya Pak ya? 108 kita masih di angka 228 per 100.000. Kemudian adanya penyakit menular, ISPA, TB, TBC, malaria, HIV, AIDS, dan lain-lain. Juga masih adanya penyakit degeneratif, jantung, diabetes, kanker, dan lain-lain. Padahal sehat adalah hak asasi manusia.
di mana sehat merupakan bagian dari kesejahteraan seperti majelis taklim, layanan sosial yang tadi seperti disebutkan, panti asuhan, layanan kesehatan di rumah sakit, juga layanan pendidikan. Juga kalau ada pesantren ya, jangan sampai ada citra bahwa pesantren itu suka kurang apa enggak? Kurang bersih ya. Iya, itu salah satu sasarannya. Jadi layanan yang kita punya di lingkungan NU juga meningkatkan strata desa siaga kita. Kan strata desa siaga itu banyak macam-macam. Nanti Pak Iskandar lagi yang akan menjelaskan itu. Ada Pratama, Madya, Purnama, Mandiri. Kalau sudah punya poskesdes, ada lagi istilahnya kalau setiap orang itu yang hamil itu selalu dipantau oleh petugas medis, dan nanti ada lagi istilah stratanya. Nah, kemudian sasarannya siapa aja? Nih pedoman umum ini sasarannya itu pimpinan wilayah, pimpinan pusat Muslimat NU. Jadi sebelum kita ke wilayah, pimpinan pusat diberikan pemahaman dulu mengenai program ini. Kemudian pimpinan wilayah Muslimat NU dan instansi yang terkait. Seandainya sore ini di KES ada yang hadir? Ada ya. Nah, itu memang kita harus kerjasama sejak awal dengan dinas. Di tingkat pusat kita kerjasama dengan kementerian, di tingkat wilayah kita kerjasama dengan dinas kesehatan. Kemudian sasarannya lagi adalah pimpinan anak cabang, puskesmas dan juga kecamatan mitra binaan, pimpinan rantai daerah Muslimat NU dan warga di 100 desa di 15 provinsi. Kalau kita bilang 100 desa, maksudnya kita ingin desa siaga itu dilaksanakan di 100 desa dan 15 provinsi untuk 4 tahun ke depan. Langkah-langkahnya apa aja untuk mencapai itu? Yang pertama adalah ya tentunya sih kalau rapat koordinasi udah jelas ya, kalau kita mau mengerjakan apapun, mengerjakan program apapun kan rapat koordinasi dulu. Yang pertama adalah sosialisasi dan advokasi. Sekarang ini sebetulnya lagi sosialisasi nih, ya Bu ya. Orientasinya kemarin di pusat, terus nanti di cabang. Sekarang lagi sosialisasi, tapi nggak apa-apa lah. Mau orientasi, mau sosialisasi, yang penting kontennya nyampe ya Bu ya. Jadi sosialisasi dan advokasi. Kalau sosialisasi dan advokasi itu audiensnya banyak kita sampaikan ya. Kemudian kita tidak ada RTA. Tapi kalau orientasi itu dengan forum yang lebih kecil, dia disiapkan untuk menjadi motivator, fasilitator. Terus kemudian dia juga perlu membuat RTA juga. Nah, sosialisasi ini kemarin sudah dilaksanakan di tingkat pusat. Oh belum, pusatnya justru belum, yang tingkat nasional belum. Nanti di kongres bulan Juli. Pengen nggak Bu hadir di kongres nanti di Lampung? Ya di Lampung. Nah, di Lampung nanti kita akan sosialisasi lagi, advokasi itu mengenai desa siaga. Kemudian di wilayah-wilayah ini kalselnya yang pertama nih, ada yang sosialisasi dan advokasi, meskipun judulnya orientasi, tapi ini yang pertama nih kalsel ya. Kemudian ke cabang-cabang nanti bulan berikutnya. Jadi sebetulnya sosialisasi ini nggak terbatas dengan wilayah yang tercantum dalam kerjasama. Itu wilayah manapun bisa mengadakan sosialisasi dan advokasi, tidak terbatas. Bulan cabang-cabang juga begitu. Meskipun mungkin tidak diajak Bu Murni ke pusat, itu bukan berarti nggak bisa melaksanakan sosialisasi. Bisa aja minta Bu Murni atau dinkes tempat untuk melaksanakan sosialisasi di cabang-cabangnya. Ya, Bu ya. Jadi nggak harus Amuntai sama Hulu Sungai Utara sama Martapura saja. Seluruh cabang
bisa melakukan sosialisasi, ya, kerjasama aja dengan dinas setempat atau minta gubernurnya untuk hadir ke sana melakukan sosialisasi. Kemudian pedoman umum. Nah, kalau pedoman umum ini tugasnya besar, ini yang sedang dipresentasikan ini adalah pedoman umum dan itu sudah dicetak. Nanti dibagikan pedoman umum itu nanti untuk pengurus wilayah dan pengurus cabang, karena ini sifatnya masih global dan lebih ditekankan kepada peran muslimat umum. Kemudian juga membuat buklet. Bukletnya juga udah jadi Bu, nanti dibagi ini buklet. Buklet ini lebih kepada langkah-langkah yang untuk di lapangan itu untuk motivator dan da'iyah yang akan melaksanakan ini di lapangan nanti. Kemudian orientasi kemarin sudah dilaksanakan di pusat, sudah melaksanakan, tinggal nanti diteruskan di cabang-cabang. Sekali lagi ini orientasi juga posisinya sama dengan advokat, tapi dia begitu melihat ini presentasinya Pak Iskandar langsung tertarik, mereka menghubungi dinas kesehatan setempat di wilayah Depok, kemudian mereka langsung merancang rencana kerja. Jadi mereka jalan sendiri karena TLA dari wilayah Jabar itu kan menunjuknya Subang dan Bekasi, tapi Depok kepingin, dan memang Depok sudah punya embrio, mereka sudah punya bukan desa siaga sih, tapi mereka memulainya dengan RW siaga, tapi memang itu jalan benar, jadi nggak apa-apa mulai RW siaga, karena mungkin kalau di sana kan, kalau di Depok kan padat sekali tuh, penduduknya, untuk satu desa itu bisa banyak kakaknya. Kemudian implementasi di desa. Kemudian tentu saja setiap kegiatan harus ada monef dan pelaporan. Kita lihat bagian berikutnya coba, kalau lihat di sisi koordinasinya dan pelaporannya itu, ya. Yang paling atas itu pusat promosi kesehatan yang di kementerian itu MOU, kemudian merancang rencana kerja bersama awalnya, kemudian turun di tingkat provinsi itu kita mengajak wilayah, mengajak cabang, dan ini di tingkat dinkes itu juga bisa dinkes wilayah kerjasamanya dengan tingkat wilayah, dinkes. Setiap dinkes ada promosi kesehatan ya Pak ya. Nah, setiap dinkes ternyata ada pomkesnya di situ. Nah, itu kerjasama dengan tingkat cabang. Kemudian kalau kecamatan sama desa sama ranting ya kerjasamanya dengan apa? Kan nggak ada dinas tingkat kecamatan kan? Dengan apa? Puskesmas. Pakai kelihatan itu di situ ada puskesmas ya. Selanjutnya saya ingin sampaikan mengenai rencana kerja tahun 2011. Ya, sosialisasi dan advokasi pengembangan desa siaga. Jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa setelah itu kita langsung membuat rencana kerja bersama apa yang akan dikerjakan. Nah, inilah sosialisasi dan advokasi pengembangan desa siaga dan peringatan DHBS, kontennya sama semua. Kita untuk awal ini ada 5 provinsi. Kalsel ini termasuk yang pertama melakukan sosialisasi. Kemudian nanti disusul Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lampung 12 Mei terakhir. Kemudian ada 5 provinsi dari 33 wilayah tadi yang diajak sama Pak Iskandar itu 5 provinsi, dan Kalimantan Selatan termasuk. Ini Pak Iskandar tadinya hampir di remove loh, tapi Pak Iskandar kata Kalimantan Selatan aja Bu. Di sana makan. Tadi saya udah makan udang sama yang di asap itu jangan, bukan yang minggir lain ya, ini betul-betul enak soalnya. Oke. Kemudian orientasi pengembangan desa siaga dan PPS tingkat cabang. Setelah sosialisasi ini,
kegiatannya adalah berorientasi tingkat cabang. Nah, ini tujuannya untuk memberikan pemahaman dan kemampuan untuk menjadi fasilitator dan motivator. Jadi nanti hasilnya itu fasilitator dan motivator itu tiap kabupaten itu terdiri dari 22 orang. Jadi anggota nanti pesertanya ada 22 orang. Pengurus cabang ambil dari beberapa pengurus cabang. Boleh cabang tetangga sebelah diajak ya nggak apa-apa itu. Tapi yang utama tentu cabang yang bersangkutan. Kemudian anak cabang. Kemudian pengurus yang tingkat rantingnya ada, pengelola layanannya, misalkan pengelola TK dan lain-lain. Kalau ada pesantren diajak semua. Kemudian dia muslimat dulu. Kepala desanya jangan lupa diajak, umurnya kepala desanya diajak. Nah, ini tempatnya di masing-masing kabupaten. Saat pembukaan yang dilatih 22, tapi saat pembukaan boleh undang orang banyak untuk kan namanya promosi kan sebanyak-banyaknya nyampe ya. Kemudian waktunya kapan? Nah ini Bu, waktunya kalau menurut kontrak ini seperti ini, seperti yang tercantum di sini. Banjar dan Sulawesi Utara itu 19 sampai 22 Juli. Sementara kemarin waktu di Jakarta kan merencanakan Mei. Kalau nggak salah boleh ya Pak ya bergeser-geser ya, boleh. Jadi dibikin aja kesepakatan, misalkan Bekasi sama Subang itu dia nggak jadi Mei kan bisa maju. Saya rasa itu bisa kita atur di belakangnya, yang penting jangan nggak menjadwalkan. Ya, oke. Itu kira-kira seperti itulah Bekasi, Subang itu di dalam kontrak tercantum. Karena ini Bu, kalau telat ngerjainnya kena denda. Muslimah ini. Ini nggak main-main ini. Kalau nggak benar kena denda kita. Jadi harus sesuai jadwal. Jadi range-nya waktunya itu kalau orientasi di cabang itu 29 Mei sampai 1 Juni 2011. Itu range-nya. Tinggal itulah mau murad alim naik turun itu boleh saja. Materinya apa saja? Masih dikasih materi mengenai desa siaga tetap ya Pak Iskandar ya, sama PHBS. Kemudian advokasi dari Prokes Kabupaten, Prokes dari Dinas Kabupaten, kemudian identifikasi masalah, prioritas masalah, dan rencana kegiatan itu semuanya di tingkat desa ya. Jadi lebih real di lapangan. Udah bukan ngawang-ngawang lagi, tapi lebih real di lapangan. Bagaimana apa yang mau direncanakan dilaksanakan di tingkat desa. Nah ini implementasinya 8 Agustus. Nah ini Kabupaten Banjar ini merencanakan di Desa Tunggul Irang, Kecamatan Martapura, dan Desa Sungai Landas, Kecamatan Kalimantan. Kemudian di Dusun Utara itu di Desa Pihaung atau Pihaung, Kecamatan Kaurugadi. Kemudian Desa Murung Sari, Kecamatan Amuntai Selatan. Berapa jam dari sini? 5 jam, alhamdulillah. Belum 6 jam. Oke. Setiap kegiatan jangan lupa didokumentasikan dan dipublikasikan. Jadi perlu ini nanti kalau ada orientasi ini ada wartawan itu boleh ini nanti nggak apa-apa, nanti ini difoto kemudian dikirim ke mass media biar mereka rilis di koran lokal nggak apa-apa. Jadi koran lokal, koran Kalimantan sini. Kemudian boleh talk show di radio atau di televisi gitu. Dokumentasi dan publikasi, kemudian monitoring dan evaluasinya itu 4 sampai 30 September. Jadi nanti pusat akan datang ke desa-desa yang ditunjuk tadi, yang di desa itu tadi. Jadi akan kita lihat bagaimana, apakah rencana dengan hasil kerjanya sesuai, jadi dievaluasi. Itu sekitar 4 sampai 30 September. Kemudian pelaporan 16 sampai 17 Oktober. Pelaporan itu juga nggak boleh telat, karena jadwalnya ketat. Kalau ini kerja kita bagus, baik, tahun depan dikasih lagi tambah kabupatennya ya Pak.
Insya Allah kata Pak Iskandar sudah jatuh cinta sama Kalimantan Selatan. Baik, rencana kita sebetulnya MOU-nya bukan masanya bukan cuma 1 tahun tapi 5 tahun, tapi yang tahun terakhir pelaporan ya Pak ya. Jadi 4 tahun. Nah ini adalah kita lihat coba. Ini masih ya pembinaan desa siaga itu mulai tahun ini sampai 2014 masih tetap dilaksanakan karena desa siaga nggak bisa seperti pasangan harus dibina terus. Kemudian PHBS rumah tangga dan layanan muslimat ini jadi tahun depan bisa lah kalau yang punya panti asuhan, punya pesantren itu PHBS di situ. Kalau tahun ini memang belum, nanti tahun depan mudah-mudahan bisa PHBS di situ, PHBS di Polres, PHBS di sekolah. Rencananya selama 4 tahun bisa 16 provinsi. Bu ada pertanyaan, saya ada kata-kata yang saya nggak ngerti. Ini coba next. Nah ini wajah sampai aku ini apa ya? Sampai akhir, nah diselesaikan sampai tuntas. Nah itu latar belakangnya kenapa kita milih titiknya di Kalimantan Selatan, karena Kalimantan Selatan punya ini tercantum di dalam lambang provinsi Kalimantan Selatan. Oke? Nah kalau ini sih foto-foto nih waktu di sana nih, jadi betul-betul mereka betul-betul orientasi waktu itu tuh dari Kalsel ya yang atas, kemudian yang di bawah tuh dengan Bu Menteri. Nah itu benar-benar itu Bu Menteri itu, sebelah Bu Menteri itu siapa nggak tahu, saya nggak kenal. Oke, ya sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan usaha kita berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi pemaparan tentang PHBS dan desa siaga oleh Ibu Nia. Dan kita teruskan dengan dari Kementerian Kesehatan RI. Sebelumnya saya bacakan dulu. Beliau adalah Bapak Haji Iskandar Malkiwi SKM MM. Tempat lahir beliau Palembang 19 September 1955. S1 FKM, S2 beliau MM. Pendidikan terakhir beliau S2 MM. Jabatan beliau sekarang Kasubag Keuangan Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Kepada Bapak dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, ada bapak yang saya hormati, pada sore hari ini di ruangan yang sangat megah ini, udara yang sangat bersahabat, pantaslah kita meningkatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat, karunia, hidayah, inayahnya, dan alhamdulillah kita bisa bertatap muka, saling senyum, saling sapa pada pertemuan ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini
akan mendapatkan syafaatnya yaumil akhir. Amin amin Allahumma. Yang kami hormati pimpinan muslimat ibu, yang kami hormati pimpinan wilayah muslimat ibu, yang kami hormati pimpinan cabang, pengurus muslimat ibu, dan para peserta pertemuan orientasi ya, pada hari ini yang sangat saya hormati. Ini suatu kesempatan yang sangat berharga bagi kami bisa langsung bertemu muka kepada ibu-ibu pada sore hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ibu bapak, ada bapak ada yang ibu-ibu, bapak-bapak, di mana tadi pengantar ibu dari pusat menyatakan bahwa kenapa kita ketemu di sini, adanya ikatan MOU antara Kementerian Kesehatan dengan pimpinan muslimat NU. Untuk apa? Nah, karena intinya bahwa masalah kesehatan ini bukanlah punya orang kesehatan, ya. Kesehatan itu kan punya kita semua, ya. Kalau tidak sehat kita yang kena, yang sehat alhamdulillah kita. Jadi kesehatan itu bukan punya kita, orang kesehatan punya milik kita semua. Nah, kenapa? Nah, untuk inilah makanya kita bertemu di sini ingin berperan ya di dalam bidang kesehatan, karena semua ingin sehat, ya kan? Gitu. Nah, bagaimana pesan-pesan kesehatan ini sampai kepada masyarakat di bawah? Nah, melalui ibu-ibu inilah kita kumpul di sini. Kami harapkan ibu-ibu di sini bisa menyampaikan nanti kepada masyarakatnya, kepada seluruh keluarganya di sana nanti. Apa sih yang harus disampaikan? Nah, ini nanti kita lihat di sini tadi ada program namanya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, untuk inilah makanya kita bertemu dengan ibu-ibu sebagai motivator, ibu-ibu ini sebagai memberikan motivasi kepada masyarakatnya. Gimana sih caranya hidup sehat itu? Ya, semoga kita tidak lebih kepada kena penyakit. Bagaimana caranya? Nah, inilah di dalam kesempatan ini kepada ibu-ibu kita berdiskusi nanti. Karena ibu-ibu ini punya potensi ya menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat ya, karena ibu-ibu ini punya jemaah, punya masyarakat. Apa yang dikatakan ibu-ibu nanti melalui pesan kesehatan ini masyarakatnya akan mengikuti ya. Kalau saya yang ngomong mungkin enggak, kan gitu. Kalau ibu-ibu melalui pengajian, melalui taklim, melalui apa kan akan lebih pas menyampaikan kepada jemaah, kan gitu. Itu intinya gitu ini. Nah, melalui beberapa program, nanti ada namanya program kesehatan, program apa. Nah, itu ya Bu. Ya, mudah-mudahan Ibu hadir, mungkin ada yang dari jauh 12 jam dari mendengar sampai di sini. Nah, ini manfaatkanlah Bu kesempatan kita ini untuk silaturahmi sama-sama kita ya, berdiskusi bagaimana menyampaikannya pesan-pesan ini ya. Itu intinya ya. Kalau ibu rasanya ngantuk tidur aja nggak apa-apa. Yang penting kupingnya dengar. Ya, kalau capek dari pagi dari daerah sampai di sini ngantuk sekali apa? Silakan Bu. Yang mau ngantuk-ngantuk jangan ditahan gitu ya. Tidur aja gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting kupingnya dengar gitu Bu. Ya, kasih Bu ya. Ya oke Bu. Jadi itu bagaimana menyampaikannya, saya ada tolong deh yang tadi
yang ada gambar saya tadi. Nah itu dia gambarnya saya itu. Jadi ada program promosi kesehatan, ya. Jadi langsung saja saya membukanya dengan ini. Silakan lihat. Kalau ibu-ibu nih yang menyampaikan ini, datang silakan koreksi ya Bu ya. Inilah apa sih ibunya tadi ngomong promosi pemberdayaan masyarakat, apa itu agak susah. Nah coba kita terjemahkan dengan bahasa ini. Mudah-mudahan ibu yang lebih tahu lebih pas dengan ini. Saya cuma mengutip aja, mungkin kutipannya salah, tolong dikoreksi Bu ya. Ini di surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi katanya, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, mengajak kepada yang makruh dan mencegah yang mungkar. Mereka itu orang-orang yang beruntung. Nah, mau kan Bu jadi orang yang beruntung? Insya Allah, amin, Allahumma amin. Ya, inilah tugas kita Bu, promosikanlah Bu. Ya, sampaikanlah apa yang didapat di sini, sampaikan kepada masyarakatnya, ya, kepada keluarganya. Ya, ini pegangan kita. Coba Ibu Bapak camkan ini. Ya, kalau saya salah tolong koreksi. Itu di sini, ya. Jadi itu orang-orang yang beruntung. Nah kemudian selanjutnya ada satu lagi. Nah ini surah Al-A'raf ayat 56. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah kenapa tidak Bu? Mau kan Bu? Ya, ini rahmat Allah ini. Ya, ini Al-Quran ini mengatakan sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat kebajikan, mengajak orang untuk hidup bersih dan sehat. Cuma itu aja Bu, gimana hidup bersih dan sehat? Rahmat Allah sangat dekat dengan kita. Ya Bu. Nah ini nih, artinya jangan kamu buang sampah sembarangan. Ya. Cuci tangan sebelum sesudah makan, itu kan ngajak kebajikan ya. Nah ini rahmat Allah sangat dekat, ya. Kata ya Bu ya. Nah ini aja, mungkin kan itu. Jadi intinya itu aja. Ibu bapak, ibu bapak, ada bapak tadi. Kita itu aja promosi kesehatan dulu, ya. Mengajak orang untuk hidup bersih dan sehat. Kenapa tidak? Rahmat Allah sangat dekat dengan kita, cucurannya. Ya, ini tugas yang sangat mulia. Ya, kenapa tidak hanya ngomong begitu aja daripada merumpi? Nggak usah. Kita ngomong merumpi, datang sama-sama itu ngomong rumpinya tentang diabetes, gimana hidup bersih dan sehat, kan gitu. Ya, itulah. Jadi amal ma'ruf artinya ajakan kepada hal-hal yang sudah diketahui. Ya, sudah diketahui kebaikannya. Artinya ajakan kepada kebaikan, hal yang ada manfaatnya bagi manusia dan lingkungan kita, kan itu. Intinya itu aja. KBS, ya. Nah, jadi promosi kesehatan di sini upaya memberdayakan perorangan kelompok masyarakat untuk memelihara meningkatkan kesehatannya, ya. Jadi mengajak tadi, memberdayakan bagaimana? Ya, ada potensi, ada yang ada pada masyarakat itu. Kita gali, kita ajak dia untuk berperan aktif di dalam hidup sehat. Nah itu ya. Lanjut deh, ya. Itulah pembukanya kira-kira itu. Lanjut ke PABS, tutup itu, masuk ke programnya. Ya itu lah, ya selesai. Saya kira kan selesai. Kenapa lama-lama kita ngobrol di sini kan Bu? Senang kan Bu? Ya itu aja. Jadi sampaikanlah oleh ibu-ibu, ya. Itulah. Ya. Nah ini, lanjut. Ini program yang kita harus sampaikan kepada masyarakat. Ya Bu.
Nah, PHBS itu kan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini sebetulnya ibu-ibu sudah dengar, sudah melaksanakan, cuman ini mengingatkan kembali, ya, mengingatkan kembali kepada kita semua. Mungkin kalau sesuatu yang sudah lama tidak, kita bangkitkan kembali, kita ingatkan kembali, ya, akan teringat. Lanjut. Nah, ini dikatakan bahwa sehat adalah hak asasi manusia dan merupakan investasi di dalam pembangunan. Nah ini, ya, sehat itu investasi. Jadi kita tuh kalau udah sehat, udah berinvestasi. Kenapa aku dikatakan investasi? Yang tadinya kita kalau sakit dibelanjakan untuk beli obat. Nah kita sehat bisa dibelanjakan untuk beli telur. Kita belanjakan untuk yang berbiji, ya Bu. Ya, nah itu. Jadi investasi, ya. Rumah tangga sehat merupakan aset pembangunan di masa depan yang perlu dijaga, ditingkatkan, dilindungi. Nah itu, ya. Beberapa anggota keluarga mempunyai masa rawan terkena penyakit. Nah ini kita harus tahu bahwa ada waktu-waktunya kita terkena penyakit. Nah ini harus tahu. Angka kesakitan kematian penyakit infeksi maupun cegah. Nah, jadi beberapa penyakit dapat dicegah dengan PHBS ini, ya, perilaku ini. Karena pada umumnya penyakit ini disebabkan oleh perilaku yang jelek. Perilaku kita kan, ini kan yang menurut saya itu kan perilaku kita. Apa contohnya? Membuang sampah sembarangan. Nanti kita lihat di situ ada apa sih di sampahnya, ya. Nah rumah tangga, ya, tiap kita ada rumah nih, di rumah tangga kita merupakan pintu, ya, untuk masuknya program ini, ya. Nah itu karena cuci tangan itu dapat mencegah penyakit, ya. Jadi sebelum makan cuci tangan, sesudah makan cuci tangan, sesudah buang hajat cuci tangan pakai sabun air yang mengalir. Lanjut. Nah ini dari survei PHBS menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan di mana? Berapa? Nomor berapa? Kalsel. Nomor berapa deh? Di bawah nasional nggak ya? Kalimantan Selatan. Ini mana dia? Ada nggak? Itu, alhamdulillah di atas nasional. Di atas nasional, oke, bagus. Tingkatkan aja, ya, bagus. Nah, ini karena peran ibu-ibu nih. Ibu-ibu peran ini, ya. Gimana tingkatkan terus, ya? Lanjut. Itu, terus merokoknya gimana? Tadi? Mana? Itu dia. Nah, kalbar, kaltim, kalsel. Oh itu di bawah itu, mana itu? Ibu-ibu harus deh di bawah itu. Nah, jadi ibu-ibu lah nanti kepada di rumah tadi kami dapat orientasi tentang PHBS. Nah, kasih tahu kalau mau merokok apa itu anak rumah, ya. Oke, lanjut. Program ini bisa kita sampaikan dan kita bisa menekan PHBS atau penyakit-penyakit yang ada di daerah kita. Yang kedua, mungkin ini saran, kalau ada program dari Bapak atau dari Ibu yang dari pemerintah pusat yang ada di sana, tolong disampaikanlah ke tempat kami biar kami juga bisa melaksanakan, Pak. Kalau ada dana-dana yang di sana yang bisa kami juga bisa menikmati ke daerah, yang bisa kita sampaikan ke desa-desa, sehingga khususnya dulu kita anggota muslimat, para anggota muslimat, sehingga kita bisa mencapai apa yang muslimat
kehendaki. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami Hadiah Aisyah Rashidah dari Muslimat Ibu Hulu Sungai Utara. Yang ingin kami tanyakan Pak, kami tidak perlu berpanjang lebar karena jam sudah menunjukkan 18.15. Jadi kami ke pokok masalah. Tadi dikatakan bahwa untuk sosialisasi atau orientasi untuk Kabupaten Banjar dan Hulu Sungai Utara tanggal 19 sampai 22 Juni. Yang kami tanyakan, pelaksanaan ini biayanya dari mana dan memberikan materinya siapa? Atas jawaban Bapak kami ucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Tadi banyak kayaknya mau tanya puas, tapi karena waktu ini ya. Tadi masalah penyakit di tubuh ya. Justru itu sebetulnya gini. Penyakit tadi saya ulangi lagi ya. Penyakit ini pada umumnya disebabkan oleh perilaku. Nah kan gitu, jadi kan gitu. Beberapa banyak penyakit yang dapat dicegah dengan perilaku. Ya, itu dulu. Jadi kalau kita datang kan bahwa prinsipnya pada macam-macam penyakit ini ada yang bisa kita cegah, kita hindari dengan merubah perilaku, kan gitu dari sisinya tadi. Nah, Ibu tadi banyak masalah di daerahnya tadi, ada angka kematian bayi, ada kesakitan, penyakit degeneratif. Ini kan penyakit-penyakit yang disebabkan bisa kita tanggulangi dengan perilaku. Perilaku itu apa? Kelompok perilaku yang bisa kita karena ketidaktahuan. Ini kan perilaku, tidak tahu, tidak mau, tidak mampu. Kan itu aja, kan gitu. Nah, karena ketidaktahuannya harus dikasih tahu, kan tidak mampu kita kasih mampu, ya kan gitu. Nah, artinya melalui pertemuan ini kita sampaikan nanti kepada ibu-ibu, nanti ada pedomannya di mana itu ya, dari 10 tadi ada pedomannya, gimana menyampaikannya nanti ada pedoman nanti dikembangkan oleh ibu-ibunya, gimana menyampaikannya. Nah, pada prinsipnya kan ibu-ibu ini sebagai kader, sebagai fasilitator memfasilitasinya, menyampaikan gimana cara-caranya, trik-triknya nanti, karena ada dilatih kan. Ada pelatihannya nanti, ada pelatihannya Bu ya, ada pelatihannya, biayanya ada kan? Nah, ada biayanya, ada sedikit. Nah ini, nah dari MUU tadi, MUU itu kan kerjasama Kementerian Kesehatan dengan Muslimat apa nih? Nah kita dari Kementerian Kesehatan coba memberikan rangsangan kepada Muslimat oh ada uang sedikit nih, nah untuk digulirkan kepada masyarakat. Nah nanti tidak tergantung tapi, nah ini pancingan kita bagaimana menggali nanti dana-dana yang ada di desa, di masyarakat. Nanti ada pelatihannya kan begitu ya. Nah itu. Jadi kita harapkan itu kiat-kiatnya nanti kan gitu, ada pelatihannya nanti. Tapi prinsipnya
pada saat ini kita sepakat dulu mau menyampaikannya kan Bu? Mau kan gitu. Nah nanti kan gimana caranya dilatih kan, dilatih gini. Nah, itu kan Bu ya, bisa kan warna Bu tadi ya. Nah sekaligus sekali dari aja tadi ya, ini udah nyanyi juga kapan dilaksanakan, udah itu rencananya dari rencana kita kan gitu, tergantung kesiapan daerah. Ini tentunya nyampaikan nanti kesiapan Ibu, karena juga ada yang melatih, nanti ada teman kita dari provinsi ini hadir, ada kan dari provinsi ada, dari kabupaten ada, orang kesehatan Bu. Ya nanti kan dilatih, direncanakan bersama-sama bagaimana pelatihannya. Nah yang penting kan siapkan Ibu dulu, kita ketemu ini kan komitmen kita, mau nggak melaksanakannya. Nah nanti gimana untuk kelanjutan? Ini kita kan seorang menteri kesehatan ada uang sedikit nih, melalui ini digulirkan ke provinsi melalui kabupaten, nanti ada pelatihannya. Nah itu pancingan. Nanti melalui pelatihannya Ibu bisa menambahnya nanti melalui dana sosial dari nanti melalui di sini ada Ibu wakil bupati ini. Nah makanya dilakukan advokasi nanti ya, melalui advokasi sambil tidur Bapak kami ada kegiatan dikit, insya Allah kan gitu melalui DPR itu Ibu. Kalau Ibu melakukan pendekatannya, insya Allah ada itu ya Bu, bisa ya, bisa diterima ya itu. Nah mengenai tanggal Bu ini didiskusikan mungkin tadi rencana kerjanya secara global udah, nanti tergantung kesiapan Ibu nanti pada tangan itu udah siap nggak, nanti diskusikan kemudian. Terima kasih Bu, udah bisa jawab ya? Ya masih kan Ibu tadi ya sedikit karena semuanya sudah dijelaskan oleh Pak Iskandar. Namun salah satu tujuan dari keadaannya RPI ini untuk mendapatkan model bisa siaga, sehingga kalau sudah ada model yang bagus kemudian bisa dikembangkan ke daerah lain seperti yang tadi saya sampaikan. Dan ada atau tidak ada dana itu kemampuan advokasi yang harus dikembangkan, sudah disampaikan sama Pak Iskandar. Jadi tadi strateginya itu adalah advokasi, bina suasana, dalam daerah majelis taklim, guru TK dan sebagainya. Kemudian pergerakan masyarakat. Ya, Bu ya, tadi yang disampaikan semua saya rasa itu cukup ya Bu ya, karena udah mau memberi. Terima kasih. Ya, demikian tadi dari Bapak Haji Iskandar dari Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan dari Ibu Nia, pimpinan Pusat Muslimat NU. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas presentasi PHBS dan Desa Siaga Aktif ini, dan kepada ibu-ibu dari pimpinan wilayah maupun dari pimpinan cabang Muslimat NU Kalimantan Selatan. Kami atas nama semuanya Bapak Haji Iskandar dan Ibu Nia, terima kasih sekali lagi. Dan kami dari pimpinan wilayah dan pimpinan cabang Muslimat NU Kalimantan Selatan berharap artinya PHBS dan Desa Siaga di Kalimantan Selatan akan tetap terus berlanjut programnya sampai ke jenjang kecamatan seterusnya. Demikian, salahillah, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada ibu-ibu ibu-ibu dari pimpinan cabang, mohon bertahan sebentar yang ikut pelantikan. Ada dari Resik katanya.
صلوا على ابن عبد الله من قد آتى بك